Hari ketiga pelarianku dari pernikahan. Tunangan bunuh diri di rumah baru. Semua warisan diserahkan padaku. Saat mengemasi barang-barangnya, saya melihat dinding yang penuh dengan foto saya. Pengasuhnya memberitahu saya, Nona telah menyukaimu selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi padanya sangat tragis. Menderita depresi berat. Hanya melihatmu, memikirkanmu membuatku merasa sedikit lebih baik. Setiap kata menakutkan dan menyesakan. Dan entah kenapa aku merasa sedih dan sedih. Jadi lakukan lagi. Menghadapi pengaturan pernikahan King Mei yang kabur. Aku tersenyum dan menolak. Aku tidak akan pergi. Aku ingin melihat wanita yang mencintaiku seperti hidupnya. Seberapa bodoh itu? Bai Xiaosui meninggal pada hari ketiga pelarianku dari pernikahan. Ayah dan kakak saling memandang. Minta maaf dan ceritakan tentang pelarianku dari pernikahan. Baru saja keluar dari villa. Baru saja menerima kabar bahwa Bai Xiaosui memotong pergelangan tangannya dan bunuh diri. Penyelamatan gagal dan meninggal. Dalam surat wasiat lama. Serahkan semua hartamu padaku. Saya menerima telepon dari saudara saya ketika saya berada di luar negeri. Ekspresinya perlahan-lahan menegang. Di mataku, Bai Xiaosui adalah bajingan yang tiba-tiba datang untuk memaksa menikah. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Bisa dipasang murah. Tapi sepertinya dia telah mencintaiku selama bertahun-tahun. Aku bergegas pulang ke rumah atas permintaan pengacaraku. Ambil guci Bai Xiaosui sesuai dengan itu. Asal-usulnya adalah misteri. Tidak ada kerabat. Pengasuh anak. Aku melihat kotak persegi itu dengan kesakitan. Katakan dengan lembut bahwa Nona telah menyukaimu selama bertahun-tahun. Depresinya parah. Hanya melihatmu, memikirkanmu membuatku merasa sedikit lebih baik. Saya pikir setelah Anda menikah dengannya, dia tidak akan lagi pesimis. Tapi suaranya berhenti, dan tidak ada kesalahan. Hatiku ditarik entah kenapa. Asisten memberi saya kunci. Ini adalah villa yang telah disiapkan Nona untukmu. Itu juga rumah baru yang dia atur secara pribadi. Tempat dia bunuh diri. Villa itu sangat besar. Ada arena pacuan kuda di halaman hijau. Gaya adalah favorit saya. Dekorasi furnitur abu-abu muda tidak diragukan lagi bukan favorit saya. Baik. Ada sebuah ruangan yang penuh dengan foto-fotoku. Aku melihat lebih dekat. Dari tahun kedua kuliah sampai sekarang. Hampir sepanjang waktu. Aku di bawah kamera wanita ini. Tanah berbintik-bintik darah yang ditinggalkan oleh pergelangan tangan yang terpotong. Dengan hati yang samar. Berpura-pura murah. Mengejutkan dan menyesakan. Dan entah kenapa aku merasa sedih dan sedih. Aku tidak bisa tidak marah. Kenapa dia tidak bilang dia menyukaiku? Mendobrak rumahku seperti perampok. Membuka mulut adalah pernikahan. Bagaimana mungkin aku ingin menikahinya? Ini sangat tragis sekarang. Untuk membuatku merasa bersalah. Aku tidak akan pernah melupakannya. Bermimpilah, saya menyertakan yang itu. Semua warisan, termasuk villa, disumbangkan. Foto-foto di dinding dirobek dengan membersihkan. Lemparkan ke tanah sesuka hati. Tutup dengan darah. Bai Xiaosui dipotong pendek dan legendaris. Tidak ada jejak sama sekali di dunia ini. Saya punya 3 hari untuk menerima kenyataan kelahiran kembali. Bai Xiaosui baru saja datang ke rumahku 3 hari yang lalu. Sangat menuntut pernikahan. Caranya mengintimidasi. Plum hijau terdengar. Biarkan aku pergi tanpa ragu. Pergi keluar untuk menghindari pusat perhatian selama 2 hari. Itulah yang saya lakukan di kehidupan terakhir saya. Dan dalam hidup ini, saya ingat gambar di seluruh dinding. Dan darah berbintik-bintik mengerikan di tanah. Menggeleng tenang, aku tidak mau pergi. Dan saya berkata, oke. Aku ingin melihat gadis yang mencintaiku seperti hidupnya. Seberapa bodoh itu? Karir Bai Xiaosui telah melakukan banyak hal. Aku akan mencarinya. Dia masih rapat. Asisten itu turun menjemputku secara langsung. Biarkan saya menunggu sebentar di kantor. Tuan Bai akan segera turun. Saya bertanya, Bai Xiaosui memang datang dengan cepat.
Secangkir teh belum habis. Dia datang bergegas. Lihat langkah kakiku mengambil ruang. Saya berteriak dengan tenang, "Pakmu." Wajahnya dingin dan terasing. Ini seperti melihat orang asing. Saya dibuat tidak bisa berkata-kata oleh ketidakpeduliannya. Setelah memikirkannya, tanyakan padanya, "Nona Bai, kenapa kamu bersikeras ingin menikahiku?" Bai Xiaosui masih terlihat acuh tak acuh. "Saya akan menikah jika saya mau." Butuh alasan. Aku tidak bisa berkata-kata. Berdiri maka aku akan pergi dulu. Ekspresi Bai Xiaosui bergerak sedikit. Sangat jarang membuat kesalahan di wajahmu. Di sana kita pergi. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku bisa melihat wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Seluruh orang ditutupi dengan lapisan dirinya sendiri. Tapi tetap menyingkir dan biarkan aku keluar. Jika saya tidak yakin orang ini menyukai saya benar-benar berpikir dia bercanda. Dan aku menghela napas. Undangan yang tidak diminta. Kenapa kita tidak makan bersama? Hubungan antara Bai Xiaosui dan aku. Melihat asistennya ketakutan. Saat aku pergi, asisten itu terus meminta maaf padaku dan pergi dengan sia-sia. Dia tidak pandai mengobrol dengan orang. "Tuanmu, jangan marah padanya." Aku tidak marah. Aku tersenyum dan memberitahunya. Saya cukup suka penampilannya yang dingin. Cocok dengan seleraku. Pintu kantor terbuka. Melalui celah kecil itu, saya jelas melihat Bai Xiaosui menyentuh wajahnya. Tampak terpana. Tersenyum sedikit. "Beritahu asisten bahwa saya punya janji dengan bos Anda untuk makan malam-malam ini. Ingatlah untuk mengingatkannya agar tidak menebasku." Asisten itu mengangguk tergesa. Seperti detik berikutnya aku akan menyesalinya. Aku berjalan keluar dari pintu perusahaan. Segera setelah saya keluar, saya menerima telepon dari King Mei. "Lihat catatan nomor telepon adik Xiaosui, R." Aku dengan tenang menggantung pikiranku. Melihat awan di langit. Xiaosui, R sudah sangat terikat padaku sejak kecil. Juga benar-benar memikirkan saya. Tapi plum hijau juga enak. Teman. Akhirnya, Anda akan tenggelam dalam jalan panjang kehidupan. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, dia memiliki kekasih dan seorang anak. Belajar untuk menghindari kecurigaan dengan saya. Jadi, bahkan jika saya akhirnya terjebak di pegunungan dengan tim eksplorasi. Telepon dia. Tapi diejek oleh suaminya. Memarahiku karena berpura-pura menjadi Wang Lao. Juga belajar mendaki gunung. Saat suaminya memarahiku. Xiaosui, R terdiam di sampingnya. Saya akhirnya mati di sana. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya. Bai Xiaosui datang lebih awal di malam hari. Suasana makannya juga sangat dingin. Saya mencari sesuatu untuk dibicarakan. Tapi dia seperti mesin pengakhiri topik. Saya tidak bisa mendapatkan cukup dari apapun. Aku sedikit lelah. Meletakkan pisau dan garpu dengan berat di atas meja, "Nona Bai. Kamu seperti ini. Membuat saya merasa seperti Anda tidak ingin memulai sebuah keluarga dengan saya." Bai Xiaosui hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf. "Maaf. Bukan itu yang ingin ku dengar. Saya benar-benar tidak berdaya. Anda telah bertanggung jawab atas perusahaan selama bertahun-tahun. Ada beberapa orang di meja negosiasi. Wawasan tentang hati manusia harus sempurna. Sekarang seperti ini. Seperti yang saya pikirkan. Hubunganmu dengan pernikahanku." Mereka tidak tertarik. Wajah Bai Xiaosui agak pucat. Ujung jari terkepal erat telapak tangan. "Ada darah. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia bilang aku tidak pernah sedekat itu denganmu." Sedikit tidak terbiasa. Kata-katanya yang tiba-tiba yang tampak seperti pengakuan. Mengejutkan saya. Kegugupan dan kesepiannya. Dan darah di telapak tanganku tidak terlihat seperti seorang penulis. Saya tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pengasuhnya di kehidupan sebelumnya. Depresi Nona sangat serius. Hanya sedikit lebih baik ketika aku melihatmu. Nona Bai, aku tiba-tiba penasaran. Tanyakan terus terang apakah kita saling kenal sebelumnya. Bibir tipis Bai Xiaosui bergetar matanya.
Menghindar bawah sadar. Ia menoleh menghadap jendela kaca transparan restoran. Kapan kalian bertemu? Jadi aku bertanya. Bai Xiaosui menutup mulutnya rapat-rapat. Apapun yang terjadi. Saya agak heteroseksual. Mulai makan steak. Berhenti mencari topik untuk dibicarakan. Bai Xiaosui tidak mengatakan. Sepertinya aku tidak merasakan suasana seperti itu. Tidak. Dia hanya menatap kosong bibir dan leherku. Cahaya tertentu mengikuti anggur merah yang ditelan. Sedikit demi sedikit selanjutnya menggulung jakun. Ini tidak bergerak lagi. Aku menatapnya dengan tenang. Dia berbalik dengan panik. Dia pucat. Bibirnya tidak sengaja digigit. Menampilkan darah merah cerah. Saya tidak punya pilihan selain menontonnya, saya hanya menontonnya langsung. Jangan licik. Tidak mengherankan. Kami akan segera menikah. Nona Bai, bisakah kamu bersikap adil dan jujur? Dan saya mengatakan sesuatu di dalam diri saya. Mengambil begitu banyak foto saya. Saya menemukan begitu banyak orang. Sepertinya saya membayar pengasuh saya. Jika dia tidak mati begitu menyedihkan di kehidupan sebelumnya. Saya sudah menelepon polisi dan menuduhnya cabul. Tapi asistennya juga bilang. Bai Xiaosui sakit. Kau harus lebih sabar menghadapi pasien. Saya berinisiatif untuk memegang tangannya. Meskipun kekakuan seketika. Mencelupkan tisu ke dalam air. Dengan lembut bersihkan noda darah dari telapak tangannya. Tangannya sangat indah. Jangan mencubitnya lagi, ya? Salju tidak menjawabku. Hanya menatap mataku, kakakku yang setengah bodoh bertanya padaku. Apakah Anda bersedia menikah dengan saya sekarang? Anda memberi saya pilihan yang tidak saya inginkan. Dia memegang roknya di tangannya. Sedikit kecut. Bahkan, Anda bisa lari dari pernikahan jika Anda tidak mau. Atau menemukan Anda menunjuk hidung Anda dan memarahi. Aku menatap matanya. Saya tidak punya masalah melakukan ini. Tapi apa yang akan terjadi padamu, Bai Xiaosui? Ternyata dia akan mati. Saya tidak memahaminya dalam hidup terakhir saya. Betapa lemah dan tidak kompetennya orang. Anda bahkan tidak berani bertemu. Hanya dengan berita pernikahan yang kabur. Akhiri saja hidupmu sesuka hati. Tapi aku tidak tahan dengan kematiannya. Salju tanpa diragukan lagi adalah seorang jenius. Mata pedas. Sumber setiap hari adalah misteri bagi pria itu. Saya menggali rumah dan tidak menemukan latar belakangnya. Saya hanya bisa melihatnya merebut badai internet. Meroket. Mengobrol dan tertawa. Keluarga lama Jiang Cheng tidak bisa bernapas di bawah tekanan. Tapi orang seperti itu. Di saat terbaik dalam hidupku. Bunuh diri untuk seorang pria. Di kehidupan yang lalu, Bai Xiaosui menjadi senyum di mulut dunia. Dipenuhi dengan judul nomor 1 dalam daftar otak cinta. Di bawah sensasi rumah yang disengaja. Seberapa buruk dimarahi? Aku tidak ingin ini terjadi lagi. Saya banyak berpikir dalam perjalanan pulang. Akhirnya, dia melihat Bai Xiaosui yang tanpa ekspresi. Memutuskan untuk berbicara dengan asistennya dalam 2 hari. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bergaul dengannya. Dan apakah benar-benar tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang penyakitnya? Sebuah Rolls-Royce hitam diparkir di depan villa saya. Ini kebetulan. Aku bertemu Xiaosui yang datang membawa kue. Mata Bai Xiaosui meredup. Apakah Anda ingin turun dan menyapa? Aku memiringkan kepalaku dan bertanya padanya. Dia saudara perempuan tetangga saya. Anda tidak perlu memegang setir dengan erat, Anda bisa pulang. Dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan temperamen, tetapi hatinya tiba-tiba mengembun. Bertaruh pada lapisan kepahitan. Seperti menelan coptis. Saya melihat keluar jendela dan dia dan saya benar-benar hanya berteman. Jangan pikirkan itu. Tidak, benar-benar tidak. Aku menoleh dan melihatnya mencengkeram erat setir. Bekas luka yang samar-samar terbuka. Dia mengulurkan tangan dan bertanya pada Nona White di antara kedua alisnya. Bisakah Anda memberitahu saya jika ada sesuatu? Ini bisa sangat merepotkan untuk bergaul dengan diri sendiri. Bai Xiaosui dipaksa olehku untuk menoleh dan berpaling.
pelan-pelan dan katakan aku sangat tidak menyukainya. Kalau begitu, jangan akrab dengannya. Menyentuh kepalanya seperti dorongan. Dia hanya temanku. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menyukainya. Dan mulai sekarang kita adalah suami istri. Ini adalah hubungan yang berkali-kali lebih dekat darinya. Jika Anda keberatan dengan hubungan saya dengannya, saya juga akan memperhatikan untuk menjaga jarak darinya di masa depan. Bai Xiaosui sedikit terkejut. Kamu akan menjauh darinya untukku. Kenapa tidak? Dan saya menghampirinya saat setrika masih panas. Katakan padanya Anda hanya bisa menyelesaikannya jika Anda melihatnya dan mengatakannya. Benar? Apa yang membuatmu tidak puas denganku? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, pastikan untuk memberitahu saya. Jangan menahannya di hatimu dan membuat dirimu setengah marah. Aku belum tahu apa-apa. Karena bingung, aku mungkin bisa mendeteksinya. Bai Xiaosui tidak tahu bagaimana menangani hubungan intim. Dia menerapkan alat negosiasi bisnis untuk emosi. Mengancam keluarga saya untuk menikah. Saya bingung ketika saya berinisiatif untuk datang ke pintu. Saya tidak tahu bagaimana menanggapinya. Secara emosional, Xiao Bai memiliki. Tidak apa-apa untuk menjadi menakutkan. Saya pikir saya bisa mengajarinya perlahan. Xiaosui, melihatku turun dari snowmobile. Jari-jari yang memegang kue terkepal. Terlihat sedikit rapuh. Mobil melaju pergi dan Xiaosui, juga mendatangiku. Anda memutuskan untuk menikahi wanita ini. Dia tampan. Tidak ada yang jelek di lingkaran kaya. Kenapa tidak menikah? Tapi dia berhenti di tengah jalan. Sedikit bingung, sedikit berantakan. Aku mengambil 2 napas cepat. Akhirnya tutupi dadamu. Apakah Anda yakin Anda menyukainya? Ada beberapa pernikahan di lingkaran ini karena mereka suka menikah. Aku pengecut, dia cocok. Mata Xiaosui, melebar. Dia masih bisa memiliki kami berdua. Cabai. Aku menyela dengan wajah dingin. Aku akan menikah. Jangan mengatakan beberapa kata. Membuat orang salah paham. Jadi aku pulang. Sudahlah, dia mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika itu terlahir kembali sekali. Aku juga tidak yakin dengan sikap Cher padaku. Sangat bagus saat bagus. Saya tinggal di samping tempat tidur ketika saya sakit. Itu buruk ketika itu buruk. Aku masih tidak ingat hari ulang tahunku. Saya bertanya kepadanya tentang pernikahan di kehidupan sebelumnya dan ditolak. Dia bilang dia ingin bermain selama 2 tahun lagi. Alhasil, saat membuat manusia salju di St. Petersburg. Untuk anak laki-laki kulit putih yang tinggi dan kuat. Cinta pada pandangan pertama. Cepat menikah dan punya anak. Kurang dari 3 bulan. Suaminya sangat mengkhawatirkan kehadiranku. Aku tidak menghubunginya lagi. Tapi aku tidak ingin berakhir menjadi selamat tinggal. Cher mengetahui kelemahanku. Seharusnya sedikit sedih. Lagi pula, ketika gangster di luar kampus mengganggunya. Saya mengambil tangannya dan menemukan mereka. Kembalikan dalam satu tamparan pada satu waktu. Ketika saya pergi mencari Bai Xiaosui keesokan harinya. Dia masih rapat. Melalui jendela kaca transparan. Lihatlah keseriusan alisnya yang berkerut. Aku menunggu di ruang istirahat. Mampir untuk mengobrol dengan asistennya. Mulut asisten sangat ketat. Dia sudah berputar-putar dengan saya untuk mengetahui penyakitnya. Dia juga berpura-pura tuli. Saya tidak berdaya jika saya tidak tahu. Tidakkah menurutmu itu jelas bagiku? Apakah yang terbaik untuk kondisinya? Tapi Nona tidak ingin Anda tahu. Dia bilang dia ingin menjadi sempurna di matamu selamanya. Dia memberitahu saya begitu dia menunjuk. Nona, saya harap Anda bisa mengandalkannya. Apa yang kau bicarakan? Bai Xiaosui datang setelah pertemuan itu. Dan aku berjalan dan aku menyentuh rambutku. Terlihat sedikit lelah. Selain itu, Anda sangat tampan. Apakah Anda pernah menjalani operasi plastik? Aku bersandar di sofa dan menatapnya. Tapi asistenmu bilang tidak. Itu sangat disayangkan. Kecantikan Nona Bai. Itu benar-benar membuat orang merasa baik apapun yang terjadi. Bai Xiaosui tercengang. Asisten sudah pergi secara berurutan.
dan menutup pintu. Suasana sangat sunyi di ruang tunggu. Aku mendengar Snowy sekelompok kain masa. Suaranya luar biasa. Kamu suka tampilan ini? Apakah ini sesuatu yang mengejutkan? Dan aku mengangkat alis. Mungkinkah itu? Nona Bai tidak memiliki kesadaran akan kecantikannya sendiri. Telinganya sedikit merah. Dia memalingkan wajahnya karena malu dan berhenti menatapku. Omong-omong, aku masih memanggilmu Nona Bai. Apakah terlalu berkarat? Dan aku berjalan ke arahnya. Mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Rambut lembut dan mudah disentuh. Dengan bau yang harum. Aku membungkuk ke telinganya. Bolehkah aku memanggilmu Cher? Bai Xiaosui mendorongku menjauh. Dia tiba-tiba marah. Saya tidak tahu mengapa dia marah. Seperti saya tidak mengerti. Kenapa dia menyukaiku? Dia sedang duduk di balik mejanya membelakangiku. Ada suara yang kuat dalam suaramu, pergilah. Tapi aku masih ingin makan malam denganmu. Tidak perlu, Bai Xiaosui menolakku tanpa ragu. Ada yang harus kulakukan di siang hari. Apa yang orang ini lakukan? Jadi aku menatapnya. Pelan, oke? Harap perhatikan waktu. Kamu harus keluar dan menunggu di luar pintu sejenak. Dalam ekspresi gugup asisten. Saya mendengar hal-hal yang menghancurkan. Ada juga raungan rendah Xiaosui yang menyakitkan. Pintunya sengaja tidak ditutup olehku. Gumaman rasa sakit dan keputusasaannya. Dengan suara kaca pecah. Aku mengetuk meja asisten di depanku. Ekspresi serius. Apakah Anda masih tidak akan memberitahu saya apapun? Dia mencoba menyingkirkanku dan mengabaikannya. Baru saja mendorong pintu dan masuk. Bai Xiaosui menjadi sangat malu. Berkerumun di sudut dengan lututku. Duduk di atas pecahan kaca. Ujung jari berlumuran darah. Saya tidak tahu apakah saya menggalinya sendiri atau terakaca. Aku menginjak pecahan kaca dan berjalan mendekat. Bai Xiaosui menundukkan kepalanya dengan panik. Gemetar. Tidak akan menatapku apapun yang terjadi. Letakkan telapak tanganmu di bahunya. Ada apa denganmu? Dia terlalu kecil dan terlalu lembut. Seorang pria dengan tinggi lebih dari 1,6 meter. Aku hanya bisa menjangkau dan menahannya. Jongkok di sampingnya. Gunakan tang untuk mengambil pecahan kaca darah di telapak tangan Anda. Bai Xiaosui hanya akan mengangkat kepalanya. Menatapku untuk setengah hadiah. Katakan itu jelek, kan? Apa? Tanganmu? Dan saya tercengang. Menatap si ramping. Jari dengan hanya lapisan tipis daging. Aku hanya bisa bergumam. Betapa bodohnya pria ini. Itu terlihat bagus. Aku tanpa daya membungkuk dan mendekati ujung jarinya. Benar-benar terlihat bagus dengan ciuman ringan. Bai Xiaosui masih tidak terlalu senang. Dia bertanya padaku tentang kamu dan mantanmu. Kau juga bilang begitu? Apa yang menyenangkan saya baik untuk saya? Panggil aku Cher suguhan ini. Apa semua mantanmu sudah memilikinya? Adikku yang menyeramkan diam. Ternyata orang ini menjadi gila karena ini. Saya pikir itu adalah keluarga kandungnya. Seorang saudara membunuhnya. Akan dirangsang oleh kalimat itu Cher. Apakah Anda ingin melakukannya untuk waktu yang lama atau mengirimkannya dalam cinta? Jelas orang yang sangat kuat dan kuat. Bagaimana Anda bisa begitu tersiksa oleh emosi? Aku menyentuh kepalanya. Bodoh mendesah. Aku sudah banyak bicara. Lagi pula, dia tampan. Keluarga yang baik. Banyak orang mengikuti saya. Pasti ada beberapa detak jantung. Dalam keluarga seperti kita. Jatuh cinta dan menikah itu berbeda. Ayah saya memberitahu saya sejak lama. Cinta bisa dibicarakan olehku. Tetapi ketika Anda tua, Anda harus kembali dan menikah dengan benar. Aku membantunya berdiri dan duduk di sofa. Biarkan pembersih masuk dan membersihkan tanah. Tuangkan segelas air hangat lagi untuknya. Sibuk sebelum dan sesudah. Putri Salju memegang tanganku. Anda tidak harus melakukan hal-hal ini. Ya, aku duduk di bawah kekuatannya. Tuhan sedang berpikir. Pria ini?
Saya seharusnya memeriksa berapa banyak mantan pacar yang saya miliki. Saya dulu bermain dan melakukan banyak hal konyol. Jika dia tidak keberatan, aku tidak bisa menahannya. Jangan hubungi mereka lagi di masa depan. Kata-kata Bai Xiaosui yang tiba-tiba menyela pikiranku. Dan aku melihat ke samping ke arahnya. Lihat wajahnya yang serius. Aku tidak bisa menahan tawa. Anda memerintahkan saya. Tubuhnya tiba-tiba tegang. Bernapas itu ringan. Seperti reaksi tiba-tiba, dia menoleh dengan gugup. Jika Anda ingin menghubungi saya, tolong beritahu saya sebelumnya. Kalau tidak, saya tahu. Aku memotongnya. Saya tidak akan menghubungi mereka lagi. Tanya dia lagi. Kamu sangat marah karena mantanku. Bai Xiaosui tidak berbicara. Saya sedikit tidak berdaya. Bisakah Anda memberitahu saya jika ada sesuatu? Aku benar-benar lelah darimu. Jangan katakan apapun. Entah kenapa melempar sesuatu dengan suara rendah. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membujukmu. Jadi semua mantanmu lebih baik dariku. Benar, kan? Bai Xiaosui tiba-tiba menyela. Mata merah. Dia menanyaiku dengan nada kekanak-kanakan seperti anak kecil. Bagaimana hal-hal sampai di sini? Ming, saya ingin mengobrol baik dengannya. Aku berdiri dan bertanya padanya tanpa daya. Saya tidak bisa menahannya jika Anda keberatan. Saya tidak berpikir saya pernah menjalin beberapa hubungan. Anda melanggar hukum. Masa lalu ada di masa lalu. Kenapa kamu robek? Nona Bai menggali hal semacam ini dan meminta kebenaran bersih. Apakah itu membuatmu bahagia? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda, saya melakukannya. Dan ketika Anda berbicara dengan mereka, mereka semua menyukainya dengan tulus. Apakah Anda senang mendengarnya? Mata Bai Xiaosui menjadi semakin merah. Air mata ikan mas kuning cerucian. Dia melihat saya berdiri dan dia cemas dan dia ingin menarik lengan baju saya. Tapi aku diabaikan. Suaranya juga sedikit bingung. Setelah saya berpikir bahwa selama saya bekerja sama dengan baik dengan Anda, kita bisa akrab. Tapi sekarang aku baru sadar. Saya tidak bisa beradaptasi dengan sirkuit otak Anda sama sekali. Lihat mata merahnya. Nada telah melambat sedikit. Kamu tidak merasa bahagia saat bergaul denganku. Dan aku menyakiti diriku sendiri. Bai Xiaosui, mengapa kita tidak memutuskan pernikahan? Tidak mundur, Bai Xiaosui menatapku dengan sangat tegas. Mengangkat mata merah itu. Memegang lenganku. Ulangi pernikahan itu berulang-ulang. Aku sangat dekat dengan wajahnya. Cukup dekat untuk melihat bulu halus di pipinya. Dengan nada mengasihani. Ini benar-benar terasa seperti aku menindas seorang anak. Aku mengusap rambutnya dengan kepala kosong. Menanyakannya lagi jadi katakan padaku. Kenapa kamu mau menikah denganku? Cahaya Bai Xiaosui berkedip. Aku tanpa sadar memiringkan kepalaku dan meraih daguku. Katakan padaku, putri salju. Katakan padaku. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bulu matanya bergetar. Suaranya bahagia, aku ingin menikahimu. Kenapa kamu mau menikah denganku? Matanya dipenuhi air mata. Berkedip padaku. Tampaknya memohon dan sulit untuk dikatakan. Aku akan mengatakannya untuknya. Anda menyukai saya, kan? Apa yang tidak bisa kamu katakan, bodoh? Aku mengusap pipinya. Ingin berdiri. Tapi dicengkeram olehnya dan ditekan ke sofa. Kulit yang awalnya jinak terkoyak. Dia merangkul bahuku dan menangis pelan. Dia bilang itu menjijikan bagiku, kan? Orang menjijikan sepertiku sepertimu sangat menyanjung. Mengganggu, kan? Aku menatapnya tak percaya. Apa yang terjadi di kepala orang ini? Dia menjijikan yang dia benci. Apakah dia tidak tahu bahwa seleksi online adalah yang paling cocok? Calon istri. Apakah dia nomor satu? Bagaimana bisa orang seperti dia merasa begitu rendah diri? Sepertinya aku mengintip sesuatu. Dia memegang wajahnya dan memaksanya untuk mengangkatnya. Hapus air mata dari matanya. Ketika teman-temanku tahu aku bisa menikahimu. Iri.
Katanya aku menyimpan 8 keberuntungan seumur hidup untuk menikah. Bagaimana itu menjadi hal yang memalukan untuk datang kepada Anda? Dia membenamkan kepalanya di leher dan bahuku. Dia tidak pernah berbicara. Tapi aku tidak menangis. Aku menepuk punggungnya. Mendesah sedikit Cher. Bisakah Anda memiliki kepercayaan diri? Gedung perkantoran 32 lantai adalah properti Anda. Siapapun di luar yang melihatmu dengan tidak hormat berteriak bosu. Kamu sangat cantik. Bahkan jika aku tidak menyukaimu, itu normal. Tubuh Bai Xiaosui buruk. Aku tidak percaya dan berbisik bahwa kamu menyukaiku. Atau yang lain? Apakah Anda pikir seorang pria datang kepada Anda setiap hari? Sudah penuh. Tidak ada hubungannya. Aku menepuk punggungnya. Kakak yang lembut memberitahunya Cher. Anak laki-laki tidak akan ada di sana. Membuang-buang waktu untuk orang yang tidak tertarik. Kamu juga harus percaya diri. Kamu baik. Sangat bagus. Kami akan baik-baik saja di masa depan. Kamu percaya padaku. Salju mulai menangis lagi. Air mata membasahi kerahku. Hangat dan sedikit terkutuk, kamu tidak bisa membohongiku. Jangan berbohong padamu, hatiku berantakan. Sentuh daun telinganya dengan ringan. Rasakan panasnya leher dan bahu. Dan jantungnya berdebar kencang. Mungkin semua mantanku tidak pernah memiliki tipenya. Mengejutkan bahwa inti Xiaosui terlalu rapuh. Kata-kata saya, kata demi kata, sikap. Itu bisa dengan mudah menghancurkannya. Seperti ini. Seharusnya tidak muncul di perusahaan yang terdaftar. Bos sih. Tapi kenyataannya sangat aneh dan konyol. Dia sangat malu sehingga dia berdiri. Pipi jadi merah. Dia hanya menatapku dengan wajah dingin. Tanyakan dengan lembut apakah Anda lapar. Pada satu titik, saya berdiri. Merapikan sakurop punggung bawah yang berantakan. Sudah ditarik ke bawah. Tutupi pinggang yang terbuka. Wajah Bai Xiaosui berpaling. Merah seperti apel matang. Saya dapat melihat bahwa hati saya semurni Kiki. Orang ini hampir 30, tidak bisakah dia tidak memilikinya? Aku menahan tebakanku. Tanya dia dengan malas. Anda dapat meminta asisten untuk berkemas dan membawanya. Aku tak mau pindah. Sangat baik. Bai Xiaosui keluar untuk mencari asisten dan memesan sesuatu. Aku kembali menatap betis peraknya. Pinggang yang tidak penuh dengan cengkeraman. Menghela napas, tampan, sosok yang baik. Kaya dan jangan main-main. Jika tidak, masalah mental seperti apa? Itu tidak akan mencapai saya selama sekitar 8 kehidupan. Sebagian besar kondisi mental Bai Xiaosui yang buruk. Dari insomnia. Asistennya memberitahu saya dengan memalukan. Begitu banyak malam. Bai Xiaosui tidur dengan fotoku di pelukannya. Saya tidak bertanya dari mana dia mendapatkan foto itu. Asisten itu menghela napas lega. Tunggu sampai Anda kembali ke Bai Xiaosui. Menatapnya di tempat kerja untuk sementara waktu. Telinganya merah. Aku tak bisa konsentrasi. Letakkan dokumen di tangan Anda. Apakah itu bagus? Tanpa sadar aku mengangguk setengah hadiah. Memikirkan bisnis saya, bisakah saya pergi ke rumah Anda untuk melihat-lihat? Adapun rumah baru yang Anda siapkan. Bai Xiaosui tertegun sejenak. Kenapa tiba-tiba ingin ke sana? Kau mau melihatnya? Bagaimanapun, itu juga tempat tinggal di masa depan. Dia tidak pernah menolak kata-kataku. Aku hanya mengangguk. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, tolong beritahu saya lagi. Masuk ke villa yang elegan dan mulia itu lagi. Mataku tidak bisa menahan basah. Disinilah matahari masuk, semacam diagonal. Ini hangat dan nyaman di tubuh Anda. Tidak sedingin kehidupan terakhir. Aku diam-diam memutar mataku. Ruang terkunci di ujung kanan lantai 2. Aku tahu itu penuh dengan fotoku. Dan lukisan yang dia salin. Ini jelas wajahku. Tahi lalat hitam di sudut mata. Saya mengikuti Bai Xiaosui ke kamar tidur dalam diam. Ada spray dan tempat tidur merah besar di dalamnya. Dicetak kata bahagia yang besar. Berdiri di samping tempat tidur.
Saya agak ingin tertawa dan saya ingin menangis. Akhirnya, saya menarik lengan narator Xiao Sui. Tanyakan padanya apakah dia sangat ingin menikahiku? Yah, dia mengedipkan matanya yang bagus. Apakah ada sesuatu yang Anda tidak puas? Semuanya baik-baik saja dan aku menariknya ke tempat tidur. Kapan Anda mulai bersiap? Beberapa hari terakhir. Dia dengan terampil meregangkan jarinya dan membiarkanku menyelesaikannya. Sangat bagus. Di kamar sebelah. Tempat dia bunuh diri di kehidupan terakhirnya. Darah berceceran di seluruh lantai. Dan sekarang aku memeluknya dengan kepala dekat dengan lehernya. Lembut dan patriotik. Seperti kepala penuh. Seekor binatang yang duduk-duduk di halaman berjemur di bawah sinar matahari. Apakah saya mengubah hidupnya? Pernikahannya sudah dekat. Saya pergi kepadanya setiap hari. Tetap terlambat. Ibuku memarahiku beberapa kali. Aku bahkan tidak bisa menahannya hari ini. Bai Xiaosui tampak sangat bahagia. Dia makan lebih banyak. Jari-jari sepatu bot yang gemuk dan tipis memiliki beberapa tael daging lagi. Aku akan menemukannya sekali. Perusahaan di lantai bawah melihat salju menunggu di sana. Dia menangkapku begitu dia datang, kamu ditangkap olehnya. Kami pergi ke luar negeri. Kamu gila? Aku tidak percaya aku menyingkirkannya. Apapun yang Anda inginkan. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu jatuh seperti ini lagi. Xia Sui, mengertakkan giginya. Kamu tidak menyukainya. Kamu adalah hal baru. Anda tidak bisa begitu saja membuang seluruh hidup Anda ke dalam ini. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku menyukainya atau tidak? Saya merasa aneh. Tidakkah kau pikir kau terlalu lunak? Xia Sui, membuka matanya yang merah. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi luka. Sepertinya dia sedang fit. Dia memohon padaku dengan suara yang sangat lembut, akankah kita menikah? Saudaramu, Anda tidak bisa hanya tidak menginginkan saya. Dia malu seperti dipukuli. Sekelompok stiker keriput di tubuh. Kuning memohon belas kasihanku. Saya ingat di kehidupan sebelumnya ketika saudara laki-laki saya menikah di bawah chair. Katakan padaku. Asalkan kamu menikah dulu. Dia benar-benar gila. Apa cinta pada pandangan pertama itu tinggi dan perkasa? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan persahabatan antara Anda dan dia sebelumnya? Dia sudah cukup bersenang-senang denganmu selama ini. Bukan untuk wanita. Dia satu-satunya temanmu dari lawan jenis. Pelecehan tak terkendali seperti itu. Xia Sui, aku memanggilnya dengan ekspresi rumit. Angkat tanganmu dan tepuk abu di bahunya dan kembali. Sepertinya aku belum mendengar apapun hari ini. Saya akan menikah. Anda juga harus memperhatikan di masa depan. Tiba-tiba itu membingungkan. Dia menatapku kuning. Begitu saja, air mata jatuh, Nan. Aku hanya melewatkannya sekali. Apakah tidak ada jalan untuk kembali? Kita adalah teman. Saya menjawabnya dengan kata-kata dia menjawab saya di kehidupan sebelumnya. Jika kau mau, kita bisa menjadi seluruh hidup kita. Saat Anda mendorong pintu masuk, Bai Xiaosui sedang duduk di sofa. Penuh tekanan rendah. Kenapa kau terlambat hari ini? Saya bertemu seorang teman di lantai bawah dan mengobrol sebentar. Saya meletakkan makanan ringan yang saya bawa di atas meja. Berbalik, ia masih murung. Sedikit aneh. Apa masalahmu? Snowy mendongak menatapku. Suara itu entah kenapa sedikit sedih. Bagaimana percakapanmu dengan Michelle? Bagaimana kau tahu? Saya ingin bertanya bagaimana dia tahu. Mengingat sekelompok orang yang dia foto di sebelah saya. Jangan berpikir itu perlu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Dia datang kepadaku dan berkata dia ingin pergi bersamaku. Kualitas suara melintas di mata Bai Xiaosui. Aku menepuk pundaknya. Pegang dia dalam pelukanmu. Malas berkata, tapi aku menolaknya. Aku bilang aku lebih menyukaimu. Bai Xiaosui perlahan jatuh. Senyum di wajahku bahkan lebih besar. Jangan puji aku. Apa yang harus dibanggakan? Aku berada di depan wanita lain. Aku telah menunjukkan kesetiaanku padamu. Hei, aku sangat tidak puas karena aku mencubitnya, halusnya.
Kemarahan palsu di pipi. Bagaimana Anda bisa mengatakan apa-apa sama sekali? Bai Xiaosui menatapku dengan tatapan kosong. Bermain bodoh. Ia bangkit dan mengambil sebuah kotak dari laci. Dibuka adalah jam tangan berlian. Itu terlihat akrab bagi saya. Itu yang ada di lelang Hong Kong. Aku tidak tertawa terbahak-bahak. Jam tangan itu sangat bagus dan berharga. Tapi Bai Xiaosui menghabiskan 30 juta pada waktu itu. Berita utama malam itu adalah 30 juta. Mengapa pengisap yang membeli jam tangan membeli ini? Kamu suka biru? Dia berbisik bahwa saya pikir itu cocok. Terima kasih. Cher, aku memeluk lehernya. Mengusap pipinya. Pelelangannya sudah 2 bulan. Mengapa mengeluarkannya hari ini? Kamu tidak senang hari ini, bisiknya. Aku akan memberikannya padamu untuk ulang tahunmu. Tapi saya pikir Anda bisa bahagia sekarang. Kapan saya menebusnya? Saya ingat apa yang baru saja saya pura-pura marah. Lucu tutup mulut. Orang ini nyata. Tidak bisa membedakan antara seorang gadis yang marah dan berpura-pura marah. Aku mencubit wajahnya. Aku tidak marah. Aku melakukannya, tapi aku senang sekarang. Cher, aku semakin menyukaimu. Pipi Bai Xiaosui sedikit merah. Biarkan aku memeluknya di pangkuanku. Duduk dan cium keningnya. Katakan yang sebenarnya. Kecuali saat itu dia kehilangan kendali. Saya tidak merasa banyak tentang penyakit Bai Xiaosui. Saat menghadapku, dia hanya hati yang sedikit lamban secara emosional. Orang normal yang tidak tahu banyak tentang pria. Tapi asistennya terus mengingatkanku lagi dan lagi. Biarkan aku tidak memprovokasi dia. Saya tidak bisa tidak bertanya hari ini. Apakah dia menjadi lebih buruk? Tidak ada asisten Nono Road. Suasana hati wanita itu sebenarnya jauh lebih baik. Tidak ada lagi obat tidur di malam hari. Lalu kenapa kau terus menggangguku? Nona, karena kedekatanmu kamu menjadi lebih baik. Jika Anda lelah pergi, konsekuensinya bisa sangat serius. Dia memohon kepadaku. Entah apa yang ada di pikiranmu. Dekat dengan wanita itu. Tapi tolong jangan pergi begitu saja. Nona benar-benar akan menjadi gila dan mati. Saya mengisinya kembali untuknya di hati saya. Aku menepuk pundaknya, jangan khawatir. Aku mencintainya lebih dari kamu. Aku bukan penyelamat. Saya bukan psikiater profesional. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Biarkan Bai Xiaosui tidak terlalu sedih. Saya pikir dia bisa lebih bahagia. Dalam suasana hati yang baik. Di tempat lain selalu baik. Saat Ibu Bai Xiaosui menemukanku, aku masih sedikit terkejut. Lagi pula, ini pertama kalinya aku mendengar tentang keluarganya. Ibunya dari keluarga Kim. Gaun mewah yang sama dan wajahnya yang mirip. Temperamen yang benar-benar berbeda. Dia membuatku takut. Beritahu saya langsung segera setelah Anda datang, tuanmu. Aku ingin kau meninggalkan putriku. Aku sedikit bingung. Ambil cangkir teh dan minum air. Tanyakan dengan tenang berapa banyak yang bisa Anda berikan kepada saya? 20 juta sudah cukup bagi keluargamu untuk melewati krisis ini. Dan aku berhenti. Faktanya, saya tidak tahu masih ada krisis di keluarga saya. Lihatlah dia diam-diam sejenak. Dengan tegas katakan kita adalah cinta sejati. Harus membayar. Kalung yang dibelikan Bai Xiaosui untukku adalah 30 juta yuan. Harga Anda tidak cukup untuk membuat saya bersemangat. Dia tertawa mengejek. Menurut Anda apa hal yang baik untuk berada di dekatnya? Shen Xiao menatapku. Anda belum berhubungan dengan mantan pacar Anda, bukan? Cari tahu berapa banyak yang masih hidup. Dan Cheryl itu. Apakah menurut Anda Bai Xiaosui akan membiarkannya pergi? Dan adikmu. Anda pikir tidak apa-apa jika Anda berhubungan dengan Anda? Saya katakan, Bai Xiaosui masih tidak akan membiarkannya pergi. Cintamu padanya benar-benar besar. Semua orang di sekitarmu yang menderita. Kamu masih tertipu seperti orang bodoh olehnya. Aku tak tahu apapun. Bukankah itu lucu? Aku mengerutkan kening, jijik di mataku. Saya percaya pada putri salju.
Itu bukan dia. Jika Anda pergi untuk memeriksa, Anda akan tahu. Dia tersenyum percaya diri. Trik yang saya gunakan pada ayahnya saat itu. Dia pasti akan dibuka segelnya. Saya akan mengembalikannya kepada Anda tanpa bergerak. Percaya atau tidak? Maka suamimu seharusnya tidak berada di sisimu sekarang, kan? Justru sebaliknya. Kami sangat senang sekarang. Dia tertawa penuh kemenangan. Tidak ada jalan keluar. Dia mengundurkan diri. Dan keluarga yang hidup. Saya tidak tahan untuk meninggalkan semuanya. Dia sangat lembut dan patuh sekarang. Menungguku di rumah setiap hari. Lembut dan lembut. Semua cakar dan bilah dipotong. Yang dijinakan hanya bisa menempel padaku. Taat seperti burung dalam sangkar. Benar-benar kejutan. Hanya mimpi. Angin utara menderu di kaca jendela. Hancurkan linglung saya. Kalau dipikir-pikir, aku merasakan keringat dingin di punggungku. Saya belum pernah bertemu ibu seperti Bai Xiaosui dalam hidup saya. Orang yang sangat jahat. Pikiran tentang teori kemenangannya tentang domestikasi. Saya merasa mual dan ingin muntah. Ini masih sore. Saya tidur siang selama 3 jam. Nyalakan telepon. Mengejutkan di atas. Ini 16 panggilan tak terjawab dari Xiaosui Bai. Saya menelepon kembali sebelum saya bisa berbicara. Itu terganggu oleh suara kasar dan mendesak Bai Xiaosui. Kenapa tak jawab teleponku? Anda sudah bertemu dengannya, bukan? Apa yang dia katakan padamu? Apakah kamu tidak menginginkan saya? Aku ingin pergi, aku ingin putus denganku. Berhenti menebak. Saya tidak punya pilihan selain menyela dia. Aku tidak melewatkan teleponmu. Baru saja tertidur. Jangan pikirkan itu. Bai Xiaosui terdiam. Bernapas agak berat. Baba yang sedih setengah bodoh memberitahu saya lagu-lagu pastoral. Aku takut suaranya terlalu sedih dan menyedihkan. Itu membanjiri saya dengan belas kasih. Aku menghela nafas. Dia mungkin ibumu. Tapi itu orang asing bagiku. Aku masih lebih percaya padamu. Apakah kamu mengerti? Salju tidak menjawabku. Baru saja berkata saudaramu dengan suara yang sangat lembut. Aku mau menemuimu. Bai Xiaosui datang ke rumahku untuk menjemputku. Begitu masuk mobil, aku langsung diseret olehnya. Dia merangkul kepalaku dan menguburnya di sumur. Aku memohon padamu untuk tidak mempercayainya. Jangan percaya sepatah kata pun. Ya, aku menepuk punggungnya. Kelopak mata juga harus dikembalikan padanya. Aku hanya percaya padamu. Bai Xiaosui mengangkat kepalanya. Air mata di bulu mata. Di bawah pengawasan saya. Dia sekarang sangat nyaman di depanku. Ekspresikan emosi. Dirugikan. Sedih atau apapun, Anda tahu untuk memberitahu saya. Alih-alih menahannya di hatimu. Seperti sekarang katanya cemberut. Bisakah kamu berhenti melihatnya di masa depan? Aku benar-benar takut hari ini. Ketika Anda tidak menjawab panggilan saya. Aku merasa seperti aku benar-benar akan mati. Jangan katakan kata itu. Aku menutup mulutnya. Anda akan hidup 100 tahun. Emosi Bai Xiaosui terputus. Sedikit linglung untuk sementara waktu. Dan aku mengusap kepalanya. Mikrokelengkungan sudut bibir. Anda tidak ingin saya bertemu dengannya. Aku pergi. Bagaimanapun, karena kamu aku melihatnya. Cher, kamu harus percaya diri pada dirimu sendiri. Aku meraih tangannya. Apa yang orang katakan tentang Anda? Aku tak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya percaya apa yang saya lihat dan dengar. Percaya apa yang kamu katakan padaku. Anda benar-benar orang yang luar biasa. Luar biasa. Cher, kamu luar biasa. Anda harus percaya diri. Apakah Anda mengerti bahwa Bai Xiaosui memiliki harga diri yang rendah? Aku tidak tahu apa yang dia alami. Membuatnya merasa rendah diri dan rentan. Terutama secara emosional. Selalu kuning seperti lalat tanpa kepala. Merasa tidak layak untuk cinta siapapun. Hari-hari ini. Saya memujinya ketika saya mendapat kesempatan. Dari penampilan hingga pengetahuan.
Dari kekayaan ke status. Mereka mengatakan mereka terlihat sangat lucu ketika mereka melihat kuku mereka. Hanya cukup percaya diri. Tidak seperti burung yang ketakutan. Saya ketakutan. Aku berharap Bai Xiaosui bisa berada dalam hubungan intim ini. Santai dan bahagia. Alih-alih stres sepanjang hari. Ingin tahu apakah saya akan marah? Bagaimana cara menyenangkan saya? Seberapa melelahkan itu? Cher, aku sudah dewasa. Punya penilaian sendiri. Bukan karena kata-katanya yang santai. Ubah pikiran Anda tentang Anda. Aku membungkuk dan memeluk bahu Bai Xiaosui. Saya suka bahwa Anda memiliki mulut yang panjang juga. Jika ada sesuatu saya akan bertanya. Jangan pernah pergi. Dan kamu sangat baik. Aku juga tidak ingin membiarkanmu keluar. Ini murah untuk orang lain. Cahaya yang hancur bersinar di mata Bai Xiaosui. Membakar seperti berlian. Dibandingkan saat pertama kali bertemu dengannya. Sekarang, temperamen dingin di tubuhnya jelas sedikit kurang. Sedikit lebih manusiawi. Tak lagi seperti kayu busuk yang bisa mati kapan saja. Keberadaan saya akhirnya berdampak nyata padanya. Saya mungkin bisa menebak. Keluarga asli Bai Xiaosui membuatnya sangat sengsara. Tapi setelah dia merangkul adikku dan berkata dengan suara kecil. Dia tidak suka nama itu. Aku masih sedikit terkejut. Dan dia dan aku datang di antara dia dan ayah. Beri aku nama ini. Seandainya aku segera mati. Ibunya ingin dia mati sejak dia lahir. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Aku memegang tangannya di hatiku. Tapi ayahmu mencintaimu. Dia tidak mencintaiku, kata Bai Xiaosui sambil tersenyum masam. Dia hanya terjebak denganku. Dia tidak sepertimu. Dia adalah pria yang sangat tradisional. Bahkan dengan pendidikan tinggi. Juga keras kepala dalam menghargai keluarga. Setelah saya lahir, semua perlawanannya menjadi hampa. Dia tidak bisa membiarkan saya pergi karena rasa tanggung jawab. Tapi sendiri. Tidak bisa memberi saya kehidupan materi yang berlimpah. Jadi dia terpaksa tunduk pada nasibnya. Ketika dia mengatakan ini, nadanya sangat kehitaman dan berantakan. Rongga mata juga ternoda air merah. Melembabkan seperti lapisan kabut air. Saya merasa sedikit tertekan. Tapi semua ini bukan salahmu. Alasan ibumu menanam. Bukan terserah Anda untuk menanggung akibatnya. Sentuh rambut panjangnya yang lembut. Serius, aku memberitahunya, Cher. Kamu hebat. Ayahmu akan bangga padamu sekarang. Bai Xiaosui tersenyum pahit. Dia bersandar ke pelukanku. Hanya kamu yang akan selalu menganggapku baik. Jadi pastoral. Yang saya miliki hanyalah Anda. Dia meletakkan tangannya di sekitar saya dan menelepon polisi. Mohon dengan sangat serius, Anda pasti tidak menginginkan saya. Kalau tidak, aku akan menjadi gila. Buka kotak surat. Ketika saya melihat tumpukan email yang melecehkan itu, aku ingin melihat sejenak betapa orang itu membenciku. Itu akan membuatnya tidak nyaman. Kebahagiaan putri begitu besar. Bertekad untuk menghancurkan. Jadi saya mengambil napas. Email sebagian besar mengancam. Atau lampirkan foto mantan saya. Katakan betapa menyedihkannya situasi mereka. Serius membujukku untuk menjauh darinya. Saya bahkan tidak membacanya dan hanya menghapus email itu. Saya sedang merencanakan pernikahan baru-baru ini. Daftar tamu di sisi rumah saya sepanjang hari. Terbakar habis. Saya memiliki lebih sedikit kontak dengan Bai Xiaosui. Jadi di malam hari. Menerima telepon cemas dari asistennya yang mengatakan dia bunuh diri. Saya tidak bereaksi untuk sementara waktu dan datang untuk melakukannya. Seluruh sosok itu jatuh ke dalam gua es. Bai Xiaosui baru saja bertemu ibunya sebelum bunuh diri. Aku tidak tahu apa yang orang itu katakan padanya. Merangsang sarafnya yang rapuh. Begitu dia pergi, Bai Xiaosui memotong pergelangan tangannya. Cukup ditemukan tepat waktu. Aku sedang bersandar di dinding di pintu ruang gawat darurat, gigiku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Bagaimana bisa ada ibu seperti itu? Dia harus.
Saya tahu bahwa kondisi mental Bai Xiaosui sangat rapuh. Tanpa ragu-ragu, dia secara brutal mendorongnya sampai mati. Ketika Bai Xiaosui didorong keluar, dia memiliki air di tangannya. Wajah pucat. Kulit yang akhirnya saya besarkan akhir-akhir ini. Hancur bersih dengan tinju. Aku duduk di kursi dekat tempat tidur dan menatap kosong ke arahnya. Butuh waktu lama untuk tinggal. Sampai dia bangun. Begitu dia bangun, dia melihatku. Suara itu menekan dan memanggil namaku Brothermu. Aku mengabaikannya. Bangun dan keluar untuk memanggil dokter. Tunggu dokter mengambil botolnya. Aku berdiri di samping tempat tidur. Menatap dia wajah pucatnya. Membuatnya takut. Jika Anda ragu untuk mengatakan bahwa Anda tidak senang, marahi saja saya. Pukul aku juga. Jangan lakukan ini, saudaramu. Jangan abaikan aku. Dia sepertinya takut dengan kekerasan yang dingin. Setiap kali aku berdiri dan mengabaikannya. Dia panik seperti anak kecil. Tarik lengan bajuku dan mohon maaf. Tapi kali ini aku tidak akan mengikutinya. Aku mengabaikannya sepanjang hari. Aku melihatnya kehilangan akal. Hilang dan bekas luka di pergelangan tanganku. Yang mengerikan dipatahkan olehnya beberapa kali. Terus berdarah. Bahkan dokter tidak bisa tidak membujukku. Memperhitungkan suasana hati pasien terlebih dahulu. Aku tahu, bisikku, jangan khawatir. Kembali ke bangsal. Bai Xiaosui menatap kosong ke jendela. Dia terlalu rapuh. Sangat frustrasi. Seperti kulit tanpa jiwa. Bai Xiaosui, saya berdiri 3 meter jauhnya. Aku memanggilnya dengan lembut. Nada tanpa emosi. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Tutup matamu kesakitan dan menolak menjawabku. Aku tidak peduli dengan pelariannya. Katakan terus terang bahwa kita harus memutuskan pernikahan. Vas di meja samping tempat tidur rusak. Ada kontroversi sesaat dalam ekspresinya. Itu dengan cepat berubah menjadi dekadensi dan keputusasaan yang ekstrim. Dia memanggilku pastoral dengan tenggorokan serak. Mencoba turun dan temukan aku. Luka di pergelangan tangan robek lagi. Darah menyembur keluar. Dan saya naik dan saya mengambil pergelangan tangannya. Menyentuh rambutnya yang berantakan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kunci aku seperti ibumu. Yang dijinakkan hanya mendengarkan Anda. Atau kau lebih suka melukai dirimu sendiri? Tidak akan menyentuhku. Pastoral Bai Xiaosui mendongak. Melihatku dengan panik seperti binatang kecil. Saya menjawab untuknya, Anda akan memilih yang kedua. Apa aku membungkuk dan mencium bibirnya? Berlama-lama tanpa sedikit pun nafsu. Saat dia pergi, ujung jarinya mencubit pipinya. Cher, kamu tidak seperti ibumu. Aku juga bukan ayahmu. Kita tidak akan berakhir seperti mereka. Cahir Bai Xiaosui. Sayang. Apa yang kau takutkan? Aku merasakan diriku sendiri. Sepertinya bisa sedikit mengintip ke dalam hati ibunya. Dia tahu bahwa bahkan jika ayah Bai Xiaosui menerima takdirnya, berada bersamanya sepanjang hidupku. Tidak senang sama sekali. Pernikahan ini tidak ada di dekatnya. Saya ingin sangat bahagia. Jadi dia tidak bisa melihat kebahagiaan Bai Xiaosui. Bai Xiaosui mendapatkan cinta yang dia inginkan dengan mudah. Buat dia merasa gagal. Bahkan marah. Dia terus menekankan padaku. Bai Xiaosui adalah putrinya. Aku yakin aku akan melakukan hal yang sama seperti dia. Dia juga telah mencuci otak Bai Xiaosui. Aku memeriksa pengawasan. Sebelum dia pergi. Kata-kata terakhir yang saya katakan kepada Bai Xiaosui adalah, kau akan lihat. Selama kamu masih hidup. Cepat atau lambat Anda tidak akan bisa menahannya. Perlakukan dia seperti aku memperlakukan ayahmu. Saat itu, hadiah ayahmu adalah masa depannya. Dan aku agak tertawa sinis. Ternyata orang ini juga mengenal ayah Bai Xiaosui. Suaminya sengsara. Sangat menyedihkan sehingga anak laki-laki lain mengulangi jalannya. Telah menjadi ancaman yang berguna. Bai Xiaosui tidak ingin aku menjadi ayahnya. Dia tidak ingin menyakitiku. Aku juga benci gen kotor di tubuhku. Di bawah stimulasi.
Pilih untuk mengakhiri hidupmu tanpa ragu. Apakah Anda merasakan perbedaan antara Anda dan dia? Aku berjongkok di samping tempat tidur. Dia menatap mata Bai Xiaosui dengan serius. Dia mengetahui bahwa ayahmu telah pergi. Hanya paksaan, ancaman atau bahkan penjara. Lakukan semua hal media. Dan kamu hanya menyakiti dirimu sendiri. Aku meraih tangan kanannya yang tidak terluka. Dia saling mengunci jari-jarinya. Cher, menurutmu ini akan menyakitiku? Jakun Bai Xiaosui digulung. Mata merah. Lihat aku dengan sedih. Tapi aku takut brothermu, kamu sangat baik dan bangga. Aku takut kamu akan menjadi seperti ayahku. Kami tidak akan. Aku memberitahunya lagi Cher. Kami akan sangat bahagia di masa depan. Sifat manusia tidak lebih dari cinta pada pandangan pertama. Memiliki keinginan yang paling primitif dan jelek. Sangat berharga untuk dapat menekan dan mengontrol. Anda pikir Anda mungkin menyakiti saya suatu hari nanti. Tapi Anda mengontrol idenya. Lebih suka bunuh diri daripada menyentuh jariku. Pemukul. Percayalah pada diri sendiri, manusia telah berevolusi selama bertahun-tahun. Bukan lagi binatang buas yang meminum darah seperti rambut di hutan. Dan aku menatap matanya. Tolong percaya padaku juga, oke? Aku bukan ibumu. Tidak banyak jalan tiga arah. Aku ingin tetap di sisimu. Hanya karena aku menyukaimu. Saya sangat menyukainya, saya sangat menyukai Cher pastoral. Saya mengulanginya. Katakan dengan serius, tolong percaya padaku. Saya telah berbicara banyak tentang. Saya sudah lama memandang rendah hubungan. Juga membenci wanita egois itu. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku seharusnya tidak pernah jatuh cinta lagi. Sama seperti di kehidupan sebelumnya. Seorang pria kesepian meninggal di jalan menuju petualangan. Saya berbicara terlalu banyak ketika saya masih muda. Aku merasa semuanya membosankan. Sampai saya bertemu Bai Xiaosui. Dia sangat menghormatiku. Juga patuh. Di depan saya. Seperti tanuki tanpa kesadaran diri. Dari menyedihkan pada awalnya menjadi mencintai sekarang. Semuanya sangat logis. Tidak ada anak laki-laki yang tidak akan membencinya. Saya membuat janji untuk bertemu Ibu Bai Xiaosui. Di kafe. Aku menatap orang berjas mewah di depanku. Tanya dia dengan lembut. Kudengar suamimu dulunya diplomat. Sangat heroik. Dia menyipitkan matanya. Apa yang kamu bicarakan? Dan sekarang dia hanya bisa tinggal di rumah. Tubuh secara bertahap membengkak. Ide semakin langka. Tidak bisa mengikuti era ini. Juga membuatmu jijik. Saat itulah Anda menyadari. Kamu cinta. Hanya dia yang bersemangat tinggi yang menggerakkanmu. Alih-alih ini sekarang bertele-tele di rumah. Orang tua yang membosankan. Apakah Anda akan diam? Dia mencoba menyela saya, tetapi saya tidak mendengarkan. Hanya tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa itu sangat disayangkan. Kebetulan Anda menciptakan tragedi ini dengan tangan Anda sendiri. Saya tidak tahu apakah dia mencari simpanan atau simpanan. Tapi melihatnya seperti ini, itu seharusnya sangat diperlukan. Cinta yang begitu bersemangat. Akhirnya menghilang dalam siksaan pekerjaan keluarga. Dia pasti menyesalinya juga. Kenapa semuanya berjalan sesuai keinginannya? Tidak ada yang sempurna lagi. Lepaskan Bai Xiaosui. Aku berbisik. Dia sudah kesakitan karena kamu dan suamimu. Anda sendiri tidak mau. Seharusnya tidak melampiaskannya padanya. Jika Anda masih terobsesi. Aku tersenyum. Aku bersikap sopan kepadamu sekarang. Hanya karena kamu adalah ibu Bai Xiaosui. Begitu aku tahu kau ingin menyakitinya. Aku tidak akan melepaskanmu. Dia tidak marah. Sebaliknya, merosot di bangku. Dia tampak sedikit linglung. Saya mengatakan apa yang ingin saya katakan untuknya, apakah Anda berpikir? Jika suamimu setengah tangguh sepertiku, Anda tidak akan berakhir seperti ini. Anda salah. Jika aku bertemu seseorang sepertimu, hasil akhirnya hanya kematian. Dua orang mati bersama. Dengan kepribadian seperti itu,
Anak laki-laki manapun akan sengsara di tanganmu. Aku memprovokasi dia. Dia berdiri kesakitan. Angkat tanganmu dan ingin memukul seseorang. Mampir ke pengawalku dan mulai melawannya. Pria 50 tahun masih dipukuli di tanah oleh pengawal. Ini sedikit memalukan. Aku tersenyum lirih. Melihatnya, dia mengulangi apa yang baru saja dia katakan, Nona Bai. Saya katakan sebelumnya. Aku bukan istrimu. Ini bukan kesemek lembut yang bisa kamu cubit. Aku akan memberitahumu lagi. Jangan mendekati Bai Xiaosui. Sebaliknya. Saya menuangkan secangkir kopi panas ke kepalanya. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Meskipun saya tidak setuju menggunakan harta karun kekerasan. Tapi aku harus mengakui. Kekerasan memang memecahkan banyak masalah. Jiangcheng masih merupakan wilayah keluarga bangsawan lama. Dia tidak bisa melawanku, jadi bagian bawah kebenciannya hilang sama sekali. Setelah pernikahan dengan Bai Xiaosui, dia bersandar ke pelukanku seperti anak kecil. Tertawa sedikit konyol. Saudaramu. Bisiknya tak percaya. Akhirnya aku menikahimu. Bodoh, aku menepuk punggungnya dengan penuh antisipasi. Saya minum begitu banyak untuk mandi. Dia menyeringai dan pergi ke kamar mandi. Saya mengeluarkan aromaterapi yang saya beli khusus untuk malam pernikahan saya. Bersiaplah di tempat tidur dan tunggu dia. Saya harus. Dibandingkan dengan putri salju. Aku benar-benar tahu. Dia melihat pelajaran pertamaku dengan pipi merah. Lucu sekali. Tidak tahu jika Anda tidak bisa pindah. Lemah, hubungi aku. Aku meraihnya sambil tersenyum. Aku bermimpi buruk malam itu. Saya memimpikan kehidupan masa lalu Bai Xiaosui. Ibunya datang untuk merangsangnya setelah saya kabur dari pernikahan. Dan dia berkata, lihat. Segera Anda akan tergoda untuk membawanya kembali dan menguncinya. Seperti yang kulakukan pada ayahmu. Jangan sembunyikan. Anda pada dasarnya adalah orang gila yang serakah. Bagaimana kabar ayahmu? Akan seperti apa masa depannya? Dia akan disiksa olehmu. Saya melihat Bai Xiaosui memeluk kepalanya kesakitan. Membungkuk berulang. Berbaring di ruangan yang penuh dengan fotoku. Wajah mengerikan. Ulangi tidak. Tidak ingin menyakitiku. Jadi pilihan mutlak untuk mengakhiri hidupnya. Mimpi itu terbangun. Punggungku berkeringat deras. Buka matamu, Bai Xiaosui dipegang olehku dan tidur di trek. Aku menyentuh alisnya yang indah. Bangun dan bangun dari tempat tidur. Berdiri di depan ruangan terkunci itu. Saya mencuri banyak kuncinya. Cobalah satu persatu. Pintu terbuka. Aku melangkah ke sebuah ruangan yang hampir menjadi mimpi buruk. Bunuh diri Bai Xiaosui mungkin berada di bawah tekanan. Jijik pada Gen sendiri. Dan diri yang keluar mati. Dia melihat foto-fotoku di seluruh dinding. Wanjian mengalir darah menggembung. Rasakan berlalunya hidup. Menatap inci demi inci pada senyumku. Momen terakhir kehidupan. Semuanya ada di mataku. Saya memikirkan daftar pencarian cinta otak teratas di kehidupan saya sebelumnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Sampai sekarang. Aku tidak tahu. Dari mana cinta Bai Xiaosui padaku berasal? Dia tidak mau memberitahuku. Saya bertanya berkali-kali dan dia tidak mau mengatakannya. Mungkin masih ada sedikit rahasia antara suami dan istri. Dia tidak ingin bicara. Saya tidak akan bertanya lagi. Saudaramu akan melihat ke belakang. Bai Xiaosui yang awalnya tidur berdiri di belakangku di lampu latar. Dia sedikit down. Dengan gugup bertanya apakah saya pikir saya cabul. Aku menggelengkan kepala. Bagaimana Anda bangun ketika Anda berjalan mendekat dan meraih tangannya yang dingin? Dia sangat dirugikan ketika Anda tidak ada di sana. Selimutnya dingin. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Saat pertama kali bertemu, dia masih dingin dan jauh. Saya tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata saya. Dan sekarang dia bisa bertingkah seperti anak manja dengan sangat terampil. Tidak peduli apakah itu anak-anak atau orang dewasa. Selama Anda memiliki preferensi. Cups akan selalu terungkap secara alami. Cara genit.
Dan dia menyadarinya. Menggoyangkan lengan bajuku lagi. Tanya aku baik-baik. Apakah Anda pikir saya cabul? Tidak, ini hanya novel kecil. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak berharap Anda menyukai saya begitu awal. Anda tidak menyalahkan saya. Kamu menyukaiku karena... Mengapa menyalahkan? Apakah pipi bayi Xiao Sui merah? Memeluk pinggangku sangat baik untukku. Apakah tidak peduli apa yang saya lakukan? Anda akan memanjakan saya. Aku hanya percaya bahwa kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyakitiku. Aku berbalik dan memeluk lehernya. Saya percaya pada karakter Anda. Untuk seseorang yang lebih suka menyakiti dirinya sendiri. Orang yang tidak memindahkanku. Saya tidak ingin berspekulasi dengan kebencian apapun. Kebenaran dunia tidak mudah. Bahkan lebih jarang untuk saling mencintai. Saya sangat menghargai perasaan Bai Xiao Sui. Sebanyak dia menyayangiku. Punya anak favorit. Setelah preferensi berisiko dicuri. Akan menjadi gila tanpa ragu-ragu. Sama seperti sikap Bai Xiao Sui terhadap Xia Sui, sekarang. Saya bekerja sangat keras. Aku tidak memintanya untuk membuang hadiah dari Xia Sui, Xia Sui, memberiku satu set piyama rajutan tangan. Hati yang sangat kecil disulam di dada. Berlama-lama dan ambigu. Ketika Bai Xiao Sui melihatnya, dia ingin menjadi gila. Didorong kembali oleh saya. Baba yang sedih duduk diam di sofa. Aku mengabaikannya. Sejak mengambil set piyama itu sendirian. Apa yang bisa dilihat? Dia menggerutu dan bersandar. Kemarilah dan ingin aku memeluknya. Nafas hangat menyentuh leherku. Sedikit tidak puas tapi takut untuk mengatakannya. Aku hanya bisa memanggil suamiku dengan lembut. Aku memegang tangannya dengan sakit kepala. Letakkan piyama di tangannya dan Anda bisa mengatasinya. Jangan membuangnya atau biarkan dia tahu betapa memalukannya itu. Jadi Bai Xiao Sui memotongnya. Dipotong-potong seperti kemarahan. Aku memperhatikan dalam diam sejenak. Tidak bisa tidak bertanya padamu dan Xia Sui, memiliki dendam. Dan dia berhenti. Aku belum pernah melihatnya menyenangkan di mata sebelumnya. Jelas sangat dekat denganmu. Dan berselisih dengan pria lain. Tidak setia sama sekali. Dia berbicara tentang pacar. Aku juga harus punya pacar. Label ganda Bai Xiao Sui ini membuatku ingin tertawa kecil. Rasanya tidak pantas. Tahan, tidak apa-apa sekarang. Aku terkekeh dan menghiburnya. Sekarang aku bersama Cher. Dia juga tidak bisa masuk, bukan? Bai Xiao Sui benar-benar tersipu. Jauhkan kepalamu dariku. Bisikan. Saya tidak benar-benar mengobati depresinya secara khusus. Perlakukan saja dia seperti orang normal. Jerry berharap dia bahagia. Bujuk dia seperti anak kecil. Beri dia keamanan yang cukup. Dia secara otomatis menjadi lebih baik. Kompleks inferioritas dan kepekaan yang dibawa kepadanya oleh keluarga asalnya. Saya membuat semuanya terserah dia. Dia menjadi semakin bergantung padaku. Selain itu, saya juga semakin percaya diri. Asisten berbicara dengan saya. Keterikatan emosi seseorang dengan yang lain. Itu tidak baik, tapi benar-benar tidak mungkin. Dia mungkin hanya otak cinta. Dia tidak berani mengucapkan 3 kata itu. Aku juga tidak menebusnya. Pahami saja. Sebenarnya, perasaanku juga tidak enak. Inti spiritualnya adalah orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi jika sesuatu terjadi padaku, dia tidak cukup kuat secara mental untuk melanjutkan hidupnya. Dan aku menghela napas. Tapi di mana hidup memiliki yang terbaik dari kedua dunia? Sejak aku menerimanya. Itu harus diterima. Keragaman karakter manusia yang diwujudkan dalam dirinya. Aku tidak ingin memaksanya untuk berubah. Apa? Hubungan yang normal? Keduanya harus ada di dalam. Terima kesenangan dan kelimpahan spiritual. Daripada perubahan yang menyakitkan. Saya harap dia bahagia. Adapun sisanya, itu sepele. Di ulang tahun ketiga. Bai Xiao Sui sedang hamil. Dia gugup. Masih sedikit menarik diri.
Saya tidak bisa tidur. Mau tak mau aku bertanya padanya ada apa. Dia memelukku. Saya sangat sedih dan menyedihkan untuk mengatakan bahwa suami saya. Aku takut aku tidak bisa menjadi ibu yang baik. Jika anak tidak dibesarkan dengan baik. Apakah Anda akan menyalahkan saya di masa depan? Tidak akan. Aku menyentuh kepalanya. Kamu selalu lebih penting dari anak-anak. Anak-anak dilahirkan dalam keluarga seperti kita. Tentu tidak akan mati kelaparan. Akan seperti apa di masa depan? Terserah mereka. Cher, kitalah yang ingin bersama kita selama sisa hidup kita. Matanya melebar. Aku ingin mengatakan sesuatu tapi Lele tidak bisa mengatakannya. Berpura-pura bodoh, ia berkata dengan suara teredam bahwa suaminya. Kamu sangat aneh. Mungkin. Orang Asia Timur punya bayi. Selalu anggap dirimu sebagai lilin yang menyala untuk anak-anak. Habiskan hidupmu membuka jalan bagi anak-anak. Aku tak mau ini. Hidup hanya beberapa dekade. Jika tidak membosankan hidup untuk diri sendiri. Bai Xiaosui berbeda dariku. Dia sangat membutuhkan sebuah keluarga. Dalam kesannya. Suami tinggi dan tampan. Anak yang penurut atau berisik. Itu adalah visi kebahagiaan yang paling indah. Bahkan, saya pikir Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik. Saya memberitahu Bai Xiaosui. Semua hal yang kamu rindukan sebagai seorang anak akan ditebus dalam diri anak. Anda akan bersikap baik padanya. Dan proses menjadi baik kepada anak-anak juga akan terbalik. Adapun masa kecilnya yang sedih dan sedih. Itu sebabnya saya menginginkan seorang anak. Baginya, Bai Xiaosui memeluk mahasiswa baru saya dan berkata, kamu yang paling penting. Aku hanya ingin bayi. Aku pasti akan bersikap baik padanya. Sangat bagus. Sangat bagus. Ya, aku tersenyum dan berkata padanya aku percaya. Saya percaya dia akan sangat bahagia. Akan hidup 100 tahun. Aku akan menemaninya. Lihat dia berjalan dengan baik. Kang hidup bahagia. Kami akan memiliki masa depan yang sangat baik. Bai Xiaosui tidak pernah memberitahu saudaramu. Pertama kali dia bertemu dengannya. Ini adalah selokan bau di belakang kampus sekolah menengah. Dia sangat kotor dan bau saat itu. Mati kelaparan. Masuk ke tempat sampah untuk menemukan sesuatu untuk dimakan. Lalu aku bertemu saudaramu. Dia seperti malaikat saat itu. Berdiri di gang dengan seragam sekolah. Aku menatapnya tenang sejenak. Fundus mata menunjukkan tak tertahankan. Dia mengambil $2.000 dari tubuhnya dan memberikannya kepadanya. Cari hal lain untuk dilakukan. Suara anak laki-laki itu lembut. Jangan lakukan sesuatu yang tidak Anda sukai. Bai Xiaosui tidak tahu mengapa dia ingin membantunya. Mungkin kasihan. Atau mungkin hanya lewat dan membosankan. Dia hanya tahu bahwa saudaramu telah menyelamatkan hidupnya. Dia menggunakan $2.000 untuk membeli tiket keluar kota. Bekerja siang dan malam. Berdagang saham dengan bakat hebat. Saya naik bus terakhir di internet. Ketika dia kembali ke Jiangcheng, dia sudah mengenakan pakaian yang indah. Ada puluhan dan puluhan think tank. Dan saudaramu telah lama menjadi libertine terkenal di Jiangcheng. Ganti pacar rata-rata setiap 2 bulan. Bai Xiaosui tidak terkejut bermain terburu-buru. Dia berpikir. Anak laki-laki tampan dan baik hati seperti brothermu. Terlahir seperti ini. Sekelompok wanita mengejar. Tapi dia juga akan sedih. Mungkin jahat dan tidak tahu malu dalam gen. Dia akan selalu melahirkan sesuatu seperti binatang buas. Lari dan kunci dia. Impuls kompulsif. Itu tidak benar. Dia juga mencoba menahan diri. Hasil dari menahan diri adalah menarik mental. Dia menderita penyakit mental yang serius. Menurut keluargamu, memaksanya menikah adalah keputusan putus asa. Dia sangat ingin memeluk bocah seperti dewa itu. Dia disiksa oleh kesepian setiap hari. Hampir punah. Tapi jika saudaramu tidak mau, dia tidak akan memaksanya. Dia tidak ingin menjadi orang tak tahu malu seperti ibu. Dan anak laki-laki itu mendatanginya. Bai Xiaosui berpikir hidup ini sepadan. Tahun ke-6 pernikahan.
Anak kami berusia 2 tahun. Bai Xiaosui memimpikan kehidupan masa lalu. Dia meninggal dalam kegelapan yang dingin itu. Kamar berdebu dan berkabut. Dia melihat pastoral di sebelah mayatnya. Letakan mawar yang indah. Malam itu, Bai Xiaosui berdiri di balkon sepanjang malam. Melihat bulan yang cerah di langit dengan mata merah cerah. Kue bulan-bulat dibeli dari suamiku. Bai Xiaosui sedikit sedih. Jika suami kabur dari pernikahan, maka kematiannya seharusnya wajar. Bai Xiaosui dalam suasana hati yang normal. Aku tak bisa bayangkan keputusasaan selama itu. Tapi menurutku itu normal. Apa yang tidak bisa dilakukan seorang psikopat? Dan suami saya tidak pernah lari dari pernikahan dalam hidupnya. Ada apa? Saudaramu memeluk pinggangnya dari belakang. Dari sore ini. Sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Bai Xiaosui sedikit dirugikan. Saya ingin bertindak genit dengan suami saya. Tapi aku membuka mulutku dan tidak tahu harus berkata apa. Dia melompat ke pelukan saudaramu. Kaki masih di pinggangnya yang kurus. Menggosokkannya di lehernya untuk waktu yang lama. Saya rasa tidak perlu bertanya. Saudaramu tidak suka dia menyebutkan masa lalu. Dia selalu mengatakan dia ingin menjalani kehidupan yang baik. Jadi dia tidak ingin robek. Pokoknya, dia telah berada di sisinya sepanjang hidupnya. Dia berkata sambil tersenyum bahwa aku sangat menyukai suamimu.